Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Anas bebas 2022, korelasi dengan AHY. Ditulis oleh Jaya Surbakti di siwar.com. Saya tidak sedang berada pada posisi memuji seseorang yang terbukti pernah melakukan tindakan pidana korupsi. Saya hanya ingin melihat dari perspektif berbeda betapa Anas Urbaningrum, mantan kader Partai Demokrat yang juga pernah menjadi ketua umum, begitu gigih mencari haknya di dalam bidang hukum dan keadilan. Bagaimana tidak, terpidana kasus korupsi pembangunan pusat pelatihan, pendidikan dan olahraga nasional Hambalang dan tindak pidana pencucian uang ini sebelumnya dihukum 8 tahun penjara. Dia tidak menyerah dan melakukan banding. Bandingnya dikabulkan, sehingga mendapat keringanan hukuman menjadi 7 tahun. Pada tahap kasasi, hukumannya diperberat oleh Hakim Artijo Alkostar menjadi 14 tahun. Namun pada bulan yang sama, Artijo Alkostar pensiun sebagai Hakim MA. Anas mengajukan PK lagi sehingga akhirnya hukumannya kembali menjadi 8 tahun. Saya melihat selain gigih, Anas atau mungkin kuasa hukum yang mendampinginya lihai dan mengerti seluk-beluk hukum dan pengadilan. Lihat saja saat terpidana lain tidak bisa berkutik dengan hukuman yang diberikan pengadilan, misalnya Angelina Sondah atau M. Nazarudin, tapi Anas berbeda. Dia bisa membuat pengadilan mengakui bahwa vonis kasasi sebelumnya terhadap Anas dinilai terdapat khilafan hakim. Padahal semua pasti tahu bagaimana kredibilitas Artijo Alkostar dalam pengadilan dalam negeri. Tapi tetap saja berhadapan dengan Anas, vonis kasasinya dinilai menjadi keliru. Apa hubungannya dengan kondisi perpolitikan kita hari ini? Saya melihat ada satu hal yang menjadi kontras dengan kehebohan yang sedang dipertontonkan oleh partai yang pernah menaungi Anas sebagai anggotanya. Termasuk dalam hal ini peran AHY yang memainkan dramanya. Kita melihat dengan transparan ada ketimpangan yang cukup tinggi antara Anas yang pernah menjadi ketum PD dengan AHY yang sekarang menjabat pada posisi yang sama. Anas lebih banyak diamnya, tapi dia gigih mempertahankan haknya. Dalam senyap, dia melakukan apapun yang bisa mengurangi hukumannya. Bahkan ada rumor yang berkembang bahwa dia telah melakukan pergerakan yang sangat signifikan atas kaitannya dengan rencana kudeta AHY di posisi tampuk pimpinan PD. Mungkin benar AHY dan PD menyadari bahwa Anas ada kendali dalam wacana pelengserannya. Tapi saya kira AHY dan PD tidak menyadari sudah sejauh mana Anas bergerak menyelusup ke sendi-sendi terdalam dari partainya. AHY tidak tahu begitu banyak loyalis Anas yang sudah bekerja sesuai tupoksinya. Berbanding terbalik dengan AHY, dia lebih banyak menampilkan diri dan suara daripada berkarya. Kita bisa lihat kemana-mana dia senang memberikan pernyataan. Tidak kurang, masalah yang tidak terlalu signifikan pun berkali-kali dia memberi komentar. Lalu apa yang terjadi? Ancaman bahwa posisinya terancam pun dia tidak menyadari sampai dengan detik terakhir. Saat dia menyadari, saya pikir malah salah pandangan. Dia salah menunjuk keras ke pembantu-pembantu Jokowi yang sama sekali tidak punya kepentingan dengan keberadaannya di dalam partainya sendiri. AHY ini tidak peka terhadap banyak isu. Dia merasa semua baik-baik saja saat kader-kadernya terlihat tenang-tenang saja. Dia merasa sudah cukup sebagai bukti. Saat pimpinan daerah dan cabang menyatakan solid mendukungnya, dia tidak tanggap akan bahaya. Begitu tanggap, sepertinya salah antisipasi dan sudah terlambat. Bahaya yang sering terjadi saat seseorang berada di tampuk kekuasaan tertinggi, itu sudah pelajaran umum. Tapi AHY tidak paham itu. Dia lebih sibuk membuat pidato-pidato yang menyejukkan, seperti masa bapaknya dulu. Dia lebih mau mengeluarkan komentar receh, hanya untuk mendapatkan simpati masyarakat. Masih ingat saat dia mengomentari kejadian atas pesawat Sriwijaya yang hilang kontak? Dengan kesenangannya itu, dia lupa merangkum loyalitas sendiri. Dia anggap orang yang loyal kepada bapaknya pasti loyal kepadanya juga. Dia tidak sadar bahwa jarak yang dia buat kepada kader-kadernya sedikit demi sedikit menggerogoti kepercayaan mereka. Terakhir, apa yang terjadi? Anas menjadi jauh lebih bertaji walau masih di dalam penjara daripada AHY yang menjadi pribadi yang bebas merdeka. Saya tidak sedang mendukung satu di antara dua. Hanya saya melihat di tahun 2024 atau jangan-jangan jauh sebelumnya, PD akan mengalami satu kepahitan yang mungkin tidak bisa dimaafkan hanya dengan sebuah lagu.
Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.